Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Dapur Pawon Ngebul akan sharing resep dadar gulung isi unti kelapa. Ini ekonomis karena adonannya atau kulit dadar gulungnya ini tanpa menggunakan telur, jadi tidak bau amis. Dan ini rasanya manis, gurih, dan ada wangi pandannya. Simak videonya sampai habis ya. Ini adalah bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat isian dadar gulung. Pertama, sisir dulu gula Jawa atau bisa diganti dengan gula aren. Gula merah yang saya punya ini teksturnya lumayan keras, jadi perlu hati-hati banget biar nggak kena pisau. Kemudian siapkan panci atau boleh juga menggunakan wajan seperti saya. Masukkan gula merah. Kemudian tambahkan gula pasir, garam, dan daun pandan yang sudah disiapkan. Dan tambahkan 100 ml air. Masak hingga gula merah, gula pasir, dan garamnya larut. Pastikan semuanya benar-benar larut. Setelah itu kalau mau disaring, boleh disaring terlebih dahulu. Tetapi di sini saya tidak saring karena saya lihat di bagian bawah tidak banyak endapan-endapan seperti kotoran. Lalu saya masukkan kelapa parutnya. Lalu aduk-aduk supaya antara gula merah dan kelapanya ini bisa tercampur secara merata. Masak unti kelapa hingga benar-benar tanak supaya tidak cepat basi. Ternyata ini masih ada kulit daging kelapa yang ketinggalan, jadi saya pilih satu-satu lalu saya buang. Setelah saya rasa udah nggak ada lagi, dan ini unti kelapanya juga udah tanak, saya akan angkat dan pindahkan ke wadah lain. Karena tadi saya tambahkan daun pandan 2 lembar, jadi unti kelapanya ini udah harum banget. Buat yang nggak punya atau nggak suka, boleh di skip atau bisa diganti dengan vanili bubuk atau vanili cair. Selanjutnya, ini adalah bahan-bahan untuk membuat kulit dadar gulung. Campurkan garam, baking soda, dan vanili ke dalam tepung terigu. Lalu masukkan air sedikit demi sedikit. Saya aduk-aduk menggunakan sendok, nanti saya akan lanjut dengan whisk. Buat kalian yang nggak mau capek pakai whisk, ngaduk-ngaduk seperti ini kan lumayan pegel ya. Boleh pakai chopper atau pakai blender, atau bisa juga dengan menggunakan mixer. Untuk memastikan tidak ada adonan yang bergerindil, kemudian saya saring. Dan di adonannya ini, tadi saya sudah tambahkan dengan 2 tetes pasta pandan. Untuk yang nggak suka atau nggak punya, boleh di skip atau diganti dengan pasta lainnya. Dan seperti ini hasilnya setelah disaring. Tidak semua tepung ini bisa tercampur rata karena saya hanya menggunakan whisk. Lalu siapkan teflon dan oles dengan sedikit minyak goreng. Setelah teflon cukup panas, kemudian tuang 1,5 sendok sayur adonan. Masak menggunakan api kecil untuk mendapatkan kulit dadar gulung dengan pori-pori yang halus.
Kalau pinggiran kulit dadar gulung sudah agak mengering, itu tandanya kulit dadar gulung sudah matang dan siap untuk diangkat. Setelah kulit dadar gulung sudah diangkat, lalu taruh 1 sendok makan unti kelapa di atas kulitnya dan lipat-lipat seperti ini. Dan dadar gulung sudah jadi. Lakukan hingga habis. Setelah kulit dadar gulung sudah diangkat, sebaiknya langsung diberi dengan isian unti kelapa supaya kulitnya ini tidak mengering. Dan misalkan kulit adonan dadar gulung ditumpuk, nanti dia akan lengket antara kulit yang satu dan kulit yang lainnya. Satu resep ini menghasilkan 18 buah dadar gulung dengan diameter teflon 22 cm. Kulitnya sangat halus, tidak berpori-pori. Dan coba kita buka. Nah, sangat lentur kan? Tetapi dalamnya unti kelapanya ini kurang gelap. Sebaiknya kalau kalian mau coba buat, bisa diganti dengan gula aren, biar warnanya lebih cantik. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.